Yesus, setiap kami semuanya Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan, urapan Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, Engkau juga disenangkan di atas segala-galanya. Engkau bertata Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan bila firman-Mu akan membaharui hati pikiran kami Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami untuk kami berakar, bertumbuh, berbuah di dalam pengenalan kami kepada Tuhan melalui hamba-Mu yang kami kasih pahari pasal bosan Tuhan. Terima kasih, ini doa dan kerinduan kami. Kami naikkan syukur padamu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang terjadi, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, mari ucapkan syukur segala kebaikan Tuhan buat sore hari ini bagi kami Tuhan, bagi ministry Tuhan, Kau berkati kami untuk kami melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kami. Kami naikkan syukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau ada bersama kami, kami percaya diri-Mu Tuhan memenuhi kami. Haleluya, Kau ada Tuhan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, amin Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh besar kasih-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih setia-Mu, anugerah Tuhan yang terindah yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada bersama kami di saat badai datang, di saat ada pencobaan. Tuhan Kau penuh yang setia. Haleluya. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Aku tetap tenang Tuhan, karena firman-Mu berkata, diam dan tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan Tuhan yang Kau berikan bagi kami atas segala badai yang datang bagi kami. Kami tetap percaya ada Tuhan bersama kami. Haleluya. Inilah doa kami, pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau tetap ada bersama kami. Kami tetap percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun banyak badai dan topan datang bagi kami. Kami tetap percaya bahwa Yesus kekuatan kami. Tuhan Yesus adalah pengharapan satu-satunya bagi kami. Gunaikan syukur kepada-Mu Tuhan sore ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih kami dapat berkumpul dari berbagai tempat, berbagai gereja, berbagai suku. Kami dapat berkumpul dalam ibadah family ministry saat sore hari ini Tuhan. Kami rindu dan haus akan hadirat-Mu Tuhan, bahkan juga akan firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang telah Engkau pakai dalam memimpin pujian dan penyembahan, Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga kami dapat dibawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang akan kesaksian, biarlah semua kesaksian akan menguatkan kami, dan akan juga Tuhan menjadi memotivasi kami lebih lagi, memberikan yang terbaik di dalam melayani Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat hari ini mendengar bahwa hamba-Mu, Bapak Pendeta Ari Sanusa telah dalam keadaan pulih Tuhan, tidak kurang satu apapun. Engkau urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan, firman-Mu yang akan menegur kami, yang akan memberkati kami,
bahkan menuntun jalan kami, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami Tuhan, bahkan teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Jumat ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka, bahkan peralatan yang kami gunakan, jaringan yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan, bahkan juga Tuhan kami berdoa, ketika kami sepakat Tuhan memohon hadirat-Mu, Engkau hadir dengan kuasa-Mu Tuhan, mujizat Allah pasti terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya Tuhan, dimanapun Engkau Yesus hadir, sesuatu yang ajaib pasti terjadi Tuhan. Bahkan ketika firman-Mu dikumandangkan, sembunyikan semuanya hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, baik dalam doa berkat, doa syafaat, bincang-bincang, doa penutup, Engkau urapi semuanya dengan kuasa-Mu. Maka juga segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak ingin kami beribadah, kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan buat hamba-hambanya ingin bersaksi, Tuhan berkati. Salam kenal buat yang baru masuk. Ibu Irwaneko, Bapak tadi apa Ibu ya? Bapak tadi. Bapak ya? Pak Irwaneko, Sayono. Irwaneko. Tapi belum sampai ke rumah tadi. Ya, di OTW. Silakan, mungkin ada kesaksian. Ayo, Bu Grace, gimana kabarnya pulang dari Bandung? Bu Grace. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doanya. Kita raker, Pak, sama aja lah, itu namanya rapat kerja ya, Pak. Cuma ada satu tambahan di sini bahwa kami membentuk baru anak-anak dari hamba-hamba Tuhan. Dan ini diadakan 3 bulan sekali untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, masing-masing punya wilayah. Itu dipersatukan. Kemarin kami Jawa Barat. Jadi batasnya Cirebon, banyak juga 50 lebih hamba-hamba Tuhan. Dan anak-anaknya ini sekarang mempunyai persekutuan dan diharuskan setiap hamba Tuhan, anak-anaknya harus ikut terlibat dalam kul ini. Kul anak-anak hamba Tuhan, khusus untuk anak-anak hamba Tuhan, dan itu didoakan. Dan memang luar biasa semangat kami ya di situ, saya lihat semangat sekali dari hamba-hamba Tuhan, khususnya yang muda-muda. Yang tua udah banyak yang kelewat, banyak yang udah dipanggil, dan angkatan saya itu tinggal 5-6 orang, nggak sampai 10 orang yang masih bertahan, tapi yang lain semua muda-muda. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan, tambahkan semangat buat anak-anak muda terjun dalam pelayanan. Jadi ada grup banyak sekali sekarang, Indonesia sampai timur. Papua aja udah kemarin mengirimkan perwakilan untuk lihat sebagai peninjau. Itu udah ada 5 kul di Papua ya. Jadi kami sangat bersyukur untuk tambahan-tambahan ya, kul-kul di Indonesia ini. Dan semangat yang diberikan oleh pemimpin dari GSPDI, yang waktu itu saya GSPDI Philadelphia ini, adalah bagaimana pesan dari Bapak Presiden bahwa termasuk Indonesia di tahun ini 60 negara bakal ambruk. Nah itu ya, jadi inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa berdoa agar Indonesia tidak turut terpuruk ya, artinya di antara 60 itu ya pesan presiden, dan itu dibawa dalam doa syafaat setiap hari. Kami 2-3 hari di sana di Bandung, 3 hari setiap pagi malam itu jadi doa syafaat buat kami. Dan ini juga buat FM kali ya, kita mendoakan agar Indonesia boleh tetap ada ya, Indonesia boleh tetap berdiri karena ada tiang-tiang doa. Ini anak-anak Tuhan yang setiap hari di FM ini ya dikuatkan dan menjadi tiang doa bagi Indonesia ya. Salah satunya
saya sendiri dipilih, tapi ini memang sebetulnya tidak terbuka ya. Saya dengan ada 3 orang dipilih untuk ikut menjadi tim doa dari kepresidenan. Dan saya mengucap syukur karena doa dari FM, saya boleh hadir sebagai pendoa syafaat dari tim kepresidenan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi sore hari ini. Tuhan berkati FM. Terima kasih Pak Nikolas. Tuhan berkati. Pak Nikolas, Pak Derikson. Terima kasih Pak Derikson. Jangan marah kalau salah. Haleluya. Amin. Pak Derikson marah-marah lagi nanti. Terima kasih Pak Derikson. Ya, semangat terus. Bu. Pak Deris orang baik dia, orang baik. Hatinya lemah lembut. Ya. Oleh-olehnya apa, Bu Grace? Olehnya capek. Ya, silakan yang Puji Pak Tuhan. Nikolas ada kesaksian. Pak, saya sedikit bersaksi ya. Iya. Lydia lah kasih-kasihan. Tuhan berkati. Puji Tuhan ya, waktu ya hampir 10 hari mata saya ketusuk sama dok yang empat kena ke mata jadi berdarah gitu merah. Saya nggak tahu kan, saya makin itu kan di dalam, kalau mata enggak lihat dia di dalam pada merah gitu, saya kaget gitu, sakit gitu. Terus saya mau beli obat gitu, nggak jadi. Saya pikir mendingan rujukan aja kita gitu kan, sekalian dapat obat, sekalian diperiksa dokter ya. Itu saya ke rumah sakit, dokternya juga kaget, kenapa sampai merah begini. Iya, saya bilang ketutup gitu. Tapi dia bilang ini lama, itu maksudnya merahnya ini nggak bisa 2 minggu gitu dia bilang. Saya pikir ya udah nggak apa-apa ya, kasih obat. Ya terus juga bilang ada mah juga kan gitu, masih ada mahnya gitu, sering lambung tuh suka naik ke atas gitu kan, nggak enak gitu kan lambungnya gitu. Nah terus dia di situ banyak cerita-cerita dokternya gitu di Puskesmas. Terus udah saya dikasih obat gitu ya. Jadi udah saya pikir ya udah pakai obat itu gitu ya, puji Tuhan gitu. Terus teman saya bilang suruh kenapa nggak mau minta rujukan ke rumah sakit aja, maksudnya saya pikir nggak apa-apa, itu juga udah cukup lah gitu ya, nggak usah ke rumah sakit juga udah cukup gitu. Nah saya bersyukur sama Tuhan ya, terus akhirnya udah sembuh gitu, mata saya merahnya udah hilang semuanya, jadi nggak ada 2 minggu ya, kurang lebihnya 10 hari lah ya. Saya bersyukur Tuhan tolong, dan juga lambungnya juga udah sembuh gitu selama hampir 1 minggu ini kayaknya ya. Saya nggak terlalu lambung ini biasanya kan suka naik nggak enak itu lambungnya ya setiap itu gitu. Saya cuma hanya doa Tuhan tolong, Tuhan mau berobat kemana lagi gitu ya. Sedangkan saya kan dulu pernah berobat sama pendeta Yanto juga ya, internis itu yang ada di Siloam itu memang nggak bayar sama pendetanya, bayar itunya kan, dokternya nggak bayar, tapi periksanya itu mahal gitu kan, sampai tempo hari aja sampai 900 nggak diapa-apain, cuman disuntik begitu aja 900, saya sampai bingung, nggak bayar dokternya, tapi kok itu mahal amat sampai 900, saya sampai bilang, suster saya mau ketemu lagi dokternya gitu, terus susternya yang masuk gitu. Terus keluar lagi saya baru ngasih uang 200, dia bilang udah dah cukup katanya gitu, jadi 200 saya kasih. Nggak kira-kira masih disuntik begitu, saya kalau pakai BPJS saja nggak bayar, itu suntik-suntik begitu udah biasa, nggak ada apa-apa sih, cuma suntikan itu. Dulu aja sampai 600.000 bayar itu, kata rekaman jantung lah apa gitu ya. Jadi mahal, memang dokter Yantonya nggak bayar, tapi bayar itunya lainnya. Saya baru 2 kali ke dokter Yanto itu. Nah saya bersyukur ya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Memang kita ya berharap Tuhan lah, biar kita pakai dokter yang murah, pakai Puskesmas, kalau tangan Tuhan campur tangan ya pastilah Tuhan sembuhin gitu ya. Biar dokter yang mahal juga kalau tangan Tuhan gak campur tangan juga gak sembuh ya. Itu kesembuhan semuanya dari Tuhan, dan juga Pak Mingguan sering mendoakan saya juga kan. Saya juga terima kasih sama Pak Mingguan yang sering mendoakan saya. Ya Tuhan tolong, ya Tuhan memberikan kesembuhan
inilah berkat-berkat Tuhan ya. Saya bersyukur sama Tuhan, gimana Tuhan begitu baik menolong ya. Kita udah mikirin teman saya aja, saya mau dibawa ke Malaysia, ke Penang ya. Udah Lydia, yuk ikut aja ke Penang katanya gitu. Dia mau bawa lagi ke Malaysia. Saya bilang, aduh repot amat gitu. Cuma sakit mah aja mau dibawa ke Penang. Tapi saya bersyukurlah Tuhan udah tolong semuanya. Ini berkat Tuhan, Tuhan selalu menolong. Itu aja Pak Gregson kesaksian saya. Tuhan itu baik menolong ya. Jadi saya juga namanya kita orang kejadian nggak tahu toto itu mata bisa ketusuk gitu ya. Itulah berkat Tuhan, Tuhan selalu menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Lydia. Silakan Pak Nikolas. Ya, saya mau bertanya dengan Pak Pak Haris Hanosa. Apakah kenal dengan Leber Riyad? Leber Riyad yang Iwan Supargo. Pak Iwan Supargo, Pak. Yang produsernya lagu Madu dan Racun. Mic-nya Pak Haris Hanosa belum dibuka. Oh. Mic-nya Pak Haris Hanosa masih. Ya. Kedengaran suara saya? Ya, beneran. Oke. Kalau produsernya Madu dan Racun sih saya tahu aja, tapi kita nggak ada kerjaan deket itu teman saya. Karena mereka yang edarkan, bukan kami yang edarkan gitu. Kami, ya kan? Saya Iya. bilang bakal ikut di Zoom kita, ya kan? Kirim salam katanya. Sekarang kan dia tinggal di Kampung, Jakarta. Bagaimana? Pantai Dakap. Oh, Di dekat dong, dekat sama saya dong. Dengan Pak Hari. Dekat. Ya Baik. kirim salam lagi ya. Kapan-kapan suruh telepon aja. Terima kasih. Saya kembali Yes. luar biasa, Tuhan berkati. Amin. Ya, Thank you. kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Pak Nikolas. Ya. Silakan Pak Kimli, satu lagu saat sambut firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Haris Hanosa. Baik, Pak Gregson. Haleluya. Haleluya. Jesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk mujizat pada sore ini. Terima kasih Tuhan, karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
Selama kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi bagi kami Tuhan. Selama Kau beserta kami sungguh percaya dan kami akan melihat Tuhan mujizat-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesus, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Amin. Tuhan berkati semua. Ya, silakan hambanya, Bapak Pendeta Hari Sanosa. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom. Yang berada semuanya ya. Oke, sebelum mulai, dengan segala hormat, saya mohon karena kita dari berbagai macam aliran gereja sinode. Jadi mungkin bisa kadang-kadang kita beda bahasa, beda pengajaran dan lain sebagainya. Saya sih hanya bisa berharap ya kalau bisa diterima dengan full ya terima kasih. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa lah, kita tetap bersahabat begitu aja. Karena terus terang saja sharing pada sore hari ini judulnya sangat sensitif. Ya karena maka itu saya harus mengatakan terlebih dahulu bahwa setiap gambar atau setiap kata-kata yang akan muncul dan lain sebagainya itu semua saya ambil, kalau gambar khususnya semua diambil dari luar negeri semuanya. Jadi tidak bukan gereja lokal ya. Jadi tidak menyinggung teman-teman dan lain sebagainya. Kalau bisa yang ini jangan di JPEG Pak, di slideshow Pak. Di slideshow Pak. Iya. Jadi keluarin satu persatu Pak. Kalau keluar semua JPEG langsung udah khotbahnya jadi udah ketahuan gitu. Bagaimana? Bisa tolong? Terima kasih. Siapa hostnya? Halo. Ya, thank you. Terima kasih. Ya tuh, Christian pop culture. Bagi saya dengan segala kekurangan saya mengerti bahwa setiap bangsa, setiap suku mempunyai kultur tersendiri. Dalam bahasa Indonesia kultur ya, kultur tersendiri. Dan bagi saya kalau kita mau dihormati orang, hormatilah orang dengan segala macam kultur mereka, itu kebiasaan hidup dan lain sebagainya. Kalau kita memaksakan kultur kita kepada salah orang lain, ya bisa diterima, tapi bisa juga jadi beda pendapat dan juga keributan, gitu istilahnya. Ya, oke. Lalu dikeluarkan gambarnya Pak. Terima kasih. Thank you. Tuhan berkati. Kalau kepanjangan tolong kasih tahu ya, karena ini judul cukup panjang khotbah ini. Jadi kalau kepanjangan ya tolong dikasih tanda-tanda lah Pak Mingguan, bagaimana caranya terserah. Saya terima aja. Apa-apa, sampai selesai aja Pak. Oke, ini gambarnya kalau bisa gambar per gambar kayak tadi gitu. Jangan semuanya. Jadi rahasianya udah ketahuan semua nih. Haleluya. Nah, oke, klik lagi. Thank you. Nah, loh, enggak ini dong. Lain. Oh ya, oke. Nah, ini ya. Tuh. Nanti dulu Pak. Nanti aku minta Pak. Ya, satu persatu Pak. Nah, ini gambarnya dari gereja yang mega church ya. Gereja besar. Mungkin gereja kita nggak sebesar ini ya. Dan ini ada di luar negeri ya. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa saya tidak mau ambil dalam negeri? Karena takutnya nanti nggak enak lah sama teman-teman semua. Karena saya maunya semua berteman gitu ya. Oke. Lalu berikutnya lagi, klik lagi. Thank you ya. Menurut saya Bapak Ibu yang saya hormati ya. Terima kasih. Sangat disayangkan kebanyakan gereja di Indonesia, di tempat kita sih seluruh Indonesia selalu mengkopas atau fotokopi bahasanya apapun yang datang dari Amerika.
apapun, wah pendeta Amerika datang sini, wah ditiru. Kata luar negeri datang sini, tiup-tiup, tiup-tiup. Kibas-kibas jas. Tumpang tangan, dorong orang, semua tiru. Nah, menurut saya ya setiap bangsa mempunyai kultur masing-masing. Indonesia juga seharusnya mempunyai kultur kekristenan masing-masing. Cuman sayangnya ya kita lebih happy atau lebih senang dan menerima apapun yang datang dari ya barat gitu istilahnya. Nah ini sayang, menurut saya ya saya kurang cocok gitu. Padahal saya dulu terus terang saja setiap kali KKR pertama kali di Indonesia sini, baik mau Benehin, mau Reinhard Bonnke, mau termasuk Choyonggi dan lain sebagainya, ya saya terlibat dan saya hadir sebagai pengurus dan lain sebagainya gitu. Tapi ya belakang-belakangnya saya pikir ya nggak tahu lah ya, jadi beda gitu pikirannya gitu. Ya maaf ya, tapi kalau yang masih sama pemikirannya ya tidak apa-apa buat saya. Ya, diklik berikutnya. Thank you, terima kasih. Nah, ini saya tanya lagi, jika memang semua main kopas saja atau fotokopi apa yang terjadi di luar negeri, seperti yang tempo hari terjadi di Kanada, ya, Holy Laughter, ya, apa tuh debu emas dan sebagainya, apa semuanya betul? Lalu apa semua cocok dengan kita? Nah kadang-kadang kita pakai cocokologi, seolah-olah apapun yang dari barat itu semuanya wah nomor satu lah. Padahal maaf aja, kalau Anda mengikuti dari zaman Jim Baker, dari zaman Jimmy Swaggart, ketika mereka jadi televangelis yang baru-baru yang luar biasa, di mana Benehin belum muncul dan lain sebagainya, ya mereka akhirnya mengakui bahwa apa yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Karena mereka mengutip ayat yang sepotong, yang dimana kita juga sudah mengerti, beri maka kau akan diberi, maka dia arahkan itu semua ke berkat keuangan gitu. Dan ini sekarang juga ditiru terus sama yang lain-lain gitu. Ini maaf ya, saya tidak membicarakan gereja kita di Indonesia. Tolong jika Anda ada di gereja yang saya katakan ya, tolong jangan sensi lah ya, jangan cepat tersinggung, kan kita anak Tuhan ya. Jadi kalau anak Tuhan nggak suka marah gitu ya. tadi ibu yang ibu siapa lah lupa tadi ya. Ya takut Pak Dixon ya Ibu Grace takut Pak Dixon marah, nggak mungkin lah Pak Dixon hamba Tuhan kok. Nggak boleh cepat ngamuk. Iyalah ya, walaupun kadang-kadang saya kenyang kok disakiti, dihina dan lain sebagainya kok, tenang-tenang aja. Kalau selama kita benar ya nggak apa-apa. Kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan kok, gitu aja. Dan saya juga mengatakan ya kadang-kadang model-model begini yang mengajarkan sesuatu whatever yang kita minta seolah-olah Tuhan wajib memberikan. Nah ini rada beda sama saya. Saya pernah tulis di Facebook, di IG ya. Kita siap hanya terima, kita diajarkan atau diberitakan atau disampaikan dan lain sebagainya bahwa kita ini mengikuti Yesus yang bawa kado. Wah, sakit disembuhkan, haleluya. Ya, tidak punya uang, oh Tuhan berkati. Tidak ada kerjaan, Tuhan buka jalan. Dan macam-macam semuanya. Saya anggap itu Yesus yang bawa kado. Saya tidak bilang bahwa Yesus tidak memberkati, tidak menyembuhkan, bukan ke sana. Ya, tolong teman-teman terimalah dengan besar hati ya. Terima kasih. Saya tidak mengatakan ke situ. Tapi kalau kita digiring kepada Yesus yang bawa kado, nah kalau saya tanyakan situ, kalau pada suatu hari kita ketemu Yesus yang bawa salib, mau nggak kita? Masihkah kita percaya? Masihkah kita bisa mengatakan, oh Yesusku baik? Ketika doa kita tidak terjawab, ketika kita sakit, didoakan oleh puluhan hamba Tuhan, dan ternyata kita mati. Bagaimana? Masihkah Yesus baik? Itu pertanyaan saya. Karena kita diarahkan kepada Yesus yang, wah, pokoknya datang saja ke Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan. Di KKR sama aja tuh. Orang sampai datang sampai mau naik mimbar dan sebagainya untuk dapat sentuhan. Pulangnya setelah sakit di mimbar. Excuse me, yang saya lihat kalau yang lain saya nggak tahu ya. Yang saya lihat memang tongkat dibuang, kursi roda ditinggalkan, betul.
Tapi setelah itu ada yang melihat nggak? Itu tongkat dipakai lagi. Kursi roda didudukin lagi. Nggak ada. Dan nggak ada mau tahu. Pokoknya hari itu kita sebarkan mujizat Allah terjadi luar biasa. Kita siap terima mujizat yang kita konotasikan ke berkat atau pertolongan dan lain sebagainya, terserah pakai bahasa apapun juga. Tapi ketika kita tidak menerima, nah di sini mulai. Oke? Silahkan merenungkan masing-masing. Kita klik slide berikutnya. Terima kasih. Ya, nah, banyak yang sudah menurut saya, ini menurut saya kita nggak cocok, kita happy tolonglah ya, kawan-kawan ya, sahabatku ya, sahabat Tuhan semuanya ya. Banyak yang sudah kehilangan identitas dan warna lokal dan masih bersembunyi di balik modernisasi dan jamahan Tuhan. Memang kalau sudah bilang Tuhan jamah ya, aku juga nggak berani apa-apa karena sudah pakai bahasa Tuhan. Siapa saya? Tapi saya masih ingat ketika pada satu hari seorang hamba Tuhan yang luar biasa bikin KKR di Jakarta, nggak sebut namanya lah, dari barat lah ya. Wah, semua dari bawah, dari mimbar, di bawah mimbar sampai di atas podium semuanya, semua rubuh. Saya masih ingat dan tidak pernah saya akan lupakan. Saya dengan satu teman saya Benyamin, yang pernah jadi berada di Bandung, tapi sudah meninggal. Lalu teman saya sekarang yang masih ada di hamba Tuhan, dia ada di Medan, Harahap. Mungkin ada kalau yang kenal Pak Harahap, ya, dia dari seberang jadi hamba Tuhan. Kita bertiga berdiri di samping. Akhirnya kita bertiga senggol-senggolan. Kok kita nggak jatuh ya? Akhirnya ya kena kita mungkin bercanda juga di antara kita ya. Kita terlalu keras kali ya. Sehingga kita tidak merasakan urapan dan jamahan Tuhan. Saya sering menanyakan di gereja, yang ada altar call tidak salah, altar call tidak salah. Sekali lagi tidak salah. Cuman saya tanya, yang maju ke depan setelah disentuh ini apa? Ini keningnya ya. Saya nggak mau ngomong terjidat kan nggak enak ya. Keningnya. Ada juga yang didorong kan. Kalau nggak jatuh malu. Dan lain sebagainya. Ada juga merasa, oh ini dia menerima urapan Tuhan. Oke, kita anggap saja menerima urapan Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya, setelah Anda jatuh, Anda ya apa menerima urapan dan lain sebagainya, apakah Anda berubah? Anda yang tadinya suka ngomongin orang, suka gosipin orang, merasa benar sendiri, mau menang sendiri, maaf lagi mungkin menipu juga sesama teman di gereja, utang tidak mau bayar dan lain sebagainya. Pindah gereja A, dari gereja B, pindah gereja C dan lain sebagainya. Apakah itu jamahan Tuhan? Maaf teman-teman, tolong kasih tahu. Saya tidak mengerti bahwa kalau itu adalah jamahan Tuhan. Belum lagi kalau gereja kita mesti dimodernisasi, mesti begini. Ya saya sih diam-diam aja. Tapi apakah itu modernisasi harus sampai wah dan lain sebagainya? Bahkan saya lihat ada beberapa gereja, maaf, mungkin mereka tidak tahu loh. Mereka punya tamborin itu pakai semacam kain ya. Kain itu warnanya 7. Kalau warna 7 kan warna LGBT. Tapi mereka tidak mengerti. Belum lagi maaf aja yang melayani sebagai WL dan lain sebagainya. Dari bawah sih juga kelihatan ini laki bukan, perempuan bukan. Cuman kalau mau ngomong kan kesinggung sana, kesinggung sini. Serba salah. Tapi sekarang kita maunya apa? Apakah kita sudah bahagia dengan meniru orang lain? Apa kita tidak punya warna tersendiri? Excuse me. Teruskan lagi, Pak. Terima kasih. Thank you. Nah, inilah tuh. Ini yang jatuh-jatuh sampai berteriak-teriak ya. Ada apa lagi tuh? Keluarin lagi tuh, klik lagi. Tuh. Wah, berebutan mau diurapi ya. Semua berebutan. Maksudnya kalau nggak diurapi oleh hamba Tuhan itu rasanya enggak ser. Ya, terserah Bapak Ibu mau pakai apa ya. Nah, ini Toronto Blessing masih ingat kan? Ketawa-ketawa dan sampai bangku terbalik-balik semuanya. Buat orang yang baru kan takut. Begini ya Kristen ya katanya.
Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya, apa sebenarnya yang dimaksud di balik semua pertunjukan? Bagi saya kata-kata itu pertunjukan. Yang katanya karya Roh Kudus itu. Aku juga nggak ngerti. Dulu terserah aku nggak ngerti. Aku pikir wah ini urapan Tuhan. Iya, kita pun ikut urapan Tuhan. Tapi terus terang bagi saya dulu bodoh. Bener. Saya bukan bilang sekarang saya pintar, tidak. Tetap belajar. Cuman dulu sewaktu saya baru ke gereja lah ya belum melayani, tapi begitu saya dipeluk dari belakang oleh Bapak Gembala dan dia mengatakan, Har, wah Tuhan sayang kamu, senangnya luar biasa, Tuhan sayang, oke? Lalu ada lagi, Har, Tuhan mau pakai kamu, senangnya luar biasa, orang begini jahat, begini jelek, begini kacau, Tuhan mau pakai, seneng dong. Haleluya. Ujung-ujung Har, Tuhan mau pakai. Pakailah berkatmu untuk Tuhan. Selesai. Untuk Tuhan loh. Bagi saya sekarang banyak yang untuk memakai bahasa untuk Tuhan, tapi sebetulnya Tuhan yang diwakili oleh dirinya sendiri. Yang semua uang masuk kantongnya. Dan tanpa ada perhitungan dan ada tanggung jawab. Dan jemaat juga diam. Dengan alasan biarlah itu dosa-dosa dia sendiri. Firman Tuhan harus mengatakan apa? Setulus merpati, secerdik ular. Kita juga harus punya hikmat. Bagi saya maaf, mungkin Bapak Ibu bahasa saya itu terlalu kasar ya, minta maaf ke saya. Kalau dulu saya pakai kata-kata pembodohan, sekarang saya pakai kata-kata pendululan. Tulul itu lebih dari tolol. Pendululan gitu. Terlalu banyak jemaat yang cuma hanya di gereja dan jemaat itu maunya yang aneh-aneh, yang maunya bau-bau mistik. Itu baru urapan Tuhan. Yang mana kalau kita semua di Alkitab, semua yang bertemu atau menerima urapan dari Tuhan, semua berubah total hidupnya. Sikapnya, kelakuannya, attitude-nya dan lain sebagainya. Kita sekarang mengejar apa? Tidak salah. Dengar baik-baik teman-teman, tidak salah. Banyak kan mengejar IQ, terus SQ. Tapi EQ-nya kosong, emotional quotient. Ini sini adalah kita punya kelakuan. Hamba Tuhan boleh keren-keren di mimbar. Seolah-olah kita lebih daripada yang lain-lain. Kita menganjurkan jemaat harus A, harus B, harus C, harus D, dan lain sebagainya. Sementara kita bagaimana? Sudahkah kita melakukan? Kemarin saya tulis lagi ini, ya tinggal buka saya di Facebook saya ataupun IG saya, ya. Kita mudah mengatakan kepada orang-orang, kita juga sering dengar orang-orang mengatakannya, jangan jadi batu sandungan. Saya pertanyakan, orang ngomong gampang, jangan jadi batu sandungan. Kita sendiri pernah nggak jadi batu sandungan? Atau kita masihkah jadi batu sandungan? Berapa banyak yang saya dengar, yang saya lihat sendiri, saya tidak mengatakan siapa-siapa. Berapa banyak jemaat keluar dari gereja, pindah ke gereja, bukan karena mereka mau pindah, tapi mereka kecewa dengan Bapak Gembala, yang ternyata tidak sesuai dengan firman. Nah, apakah kita tidak perlu introspeksi? Sampai di mana pelayanan kita? Kita mau jadi apa? Kita suruh orang seperti Yesus. Sudahkah kita seperti Yesus? Suruh orang menurut saya gampang kok. Susahnya apa sih? Lalu berikutnya lagi, tolong klik Pak, supaya jangan kepanjangan. Thank you. Apa bukan sedang mengumpulkan dana? Ini kan terlalu tajam ya. Maaf ya. Minta maaf loh ya. Semua teman-teman minta maaf ya. Atau menarik jemaat gereja lain. Atau ya tambah sendiri. Otomatis. Saya sering ngomong dari dulu, zaman udah puluhan tahun yang lalu. Ketika kita nih, modelnya mungkin saya umpamakan seperti warung, buka warung, baru punya langganan ya 10, 20 atau 50 lah paling banyak. Di sebelah kita buka supermarket, wah dengan segala fasilitasnya. Ya pindahlah langganan kita. Tinggal berapa banyak hamba-hamba Tuhan di daerah nangis semuanya. Dengan susah payah mereka berjuang. Dari nol baru dapat jemaat 50, 100.
Karena sebelahnya buka supermarket yang wah dengan segala macam yang hebat-hebat. Selesailah mereka. Pernahkah beliau-beliau mempertanyakan, oh kita sedang menangkan jiwa. Saya pernah dengar sendiri. Ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Seorang hamba Tuhan tidak boleh sebut nama. Sampai sekarang beliau masih hidup. Dia pulang dari Papua. Itu waktu. Dia bilang, Har, wah di Papua kita bikin KKR. Sukses Tuhan bekerja luar biasa. 3.000 orang bertobat, Har. Oh haleluya, saya bilang puji Tuhan. Karena itu waktu saya nggak ngerti. Oh puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Tapi belakangan saya mikir, setelah kau menangkan 3.000 jiwa, kau kembali ke Jakarta. Kau kembali tidur di ruangan yang ber-AC. Kau kembali tidur di spring bed. Kau kembali makan makanan yang enak-enak. Beda dengan tadi, saya lihat ada gambar-gambar misionaris. Misionaris ke sana, nggak pulang. Dan tidak sedikit yang juga berkorban nyawa. Maukah kita? Masing-masing jawab sendirilah. Ya, puji Tuhan. Teruskan. Terima kasih. Bless you. Lalu apa yang seharusnya gereja lakukan sekarang ini setelah begitu kita dengar begitu banyak? Membangun kerja sendiri atau Tuhan? Kenyataannya kita pakai nama Tuhan. Kita begitu beraninya kita jual nama Tuhan untuk kerajaan kita. Kita bangun, kita bangga kalau kita punya jemaat puluhan ribu dan lain sebagainya. Kalau gereja kita besar, kita bangga. Kita sudah menangkan banyak jiwa, kita sudah baptis sekian ribu orang dan lain sebagainya. So what? Kita lupa firman Tuhan. Tidak semua orang yang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi kita merasa kita sudah pasti masuk surga. Karena kita sudah melayani. Kita sudah menangkan jiwa. So what? Nah, selesailah sampai situ. Jangan sampai nanti Tuhan mengatakan, saya nggak tahu sini, saya percaya teman mungkin Pak Ko barangkali ya, atau 1-2 teman yang bisa bahasa Mandarin. Ada satu lagu pop ya, bukan lagu rohani ya. Saya ambil ujungnya aja ya. 我看你今天这么说. Artinya apa Pak Hari? Artinya aku mau lihat ini hari ini kau mau bicara apa. Karena kita semua sudah mengerti betul bahwa ujung-ujungnya adalah kita menghadap pengadilan takal. Nah, pekerjaan kita boleh saja merasa itu semuanya berhasil, teman-teman. Tapi ketika semua terbuka semuanya akan terlihat. Maka Tuhan akan mengatakan, ini hari kau mau ngomong apa, bos? Kau merasa hebat ya? Kau bangun kerajaanmu sendiri kok. Kau buka gereja, maka itu maaf ya, ini dia di golongan kita, golongan teman-teman saya yang dulu yang belum dalam Tuhan ya. Mereka mengatakan apa? So Yesus, cari duit buka gereja. Karena terus terang bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis Yesus, bisnis Tuhan. Iya. Yang lain bisnis boleh turun. Di depan tadi Ibu Grace sudah mengatakan, Pak Jokowi sudah mengingatkan, puluhan negara akan kolaps. Semoga negara kita tidak. Tapi saya cuma ingatkan kembali lagi buat kita semuanya. Belajar dari semut. Di saat kita ada berkat sekarang kita simpan baik-baik, bukan jadi pelit, bukan jadi pelit. Pakai sepantasnya, seperlunya. Karena di saat nanti kalau sampai betul-betul terjadi, kita masih ada persediaan seperti yang Tuhan ajarkan. Kenapa Tuhan ambil contoh semut? Ya semua sudah lebih mengerti dari saya. Karena berikutnya lagi. Nah, tuh baca tuh. How holy laughter is not holy. Iya. Itu bahasa ya. 神圣的细小的 不是真的ya, tuh, 不再神圣. Di dalam Tuhan tidak is not holy. Cuman kita merasa karena kita tidak mengerti, kita mengekor, akhirnya lama ini sudah lewat ya, ini sudah lewat lama ya. Cuma mengingatkan saja semuanya. Jangan tiru-tiru orang. Jadilah kita punya identitas.
Maka saya sering mengatakan menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang muda-muda, kau jangan tiru Bapak Gembalamu punya suara, punya apa cara dia berkhotbah, kau nggak akan laku, istilah saya, nggak akan laku ya. Kenapa? Orang cari Bapak Gembalanya dong yang khotbahnya lebih jelas. Karena dia adalah peniru. Nah ini, tolonglah teman-teman. Buat apa kita tiru-tiru beliau-beliau itu semuanya? Apakah hanya Tuhan mau pakai mereka? Tuhan nggak mau pakai kita? Saya nggak percaya. Sorry aja. Ya, karena berikutnya lagi. Ya. Tuh, udah tuh. Wah ini maaf nih, ini gereja beliau nih. Sorry nih, ke bawah itu satu dulu. Oke, cepetin deh, hilangin deh. Ini tuh ya. Ini gereja besar tuh. Ya. Satu, para hamba Tuhan seharusnya memberitakan kerajaan surga, bukannya membangun kerajaan sendiri. Semua sudah ngerti kan? Kalau kita baca Matius 5 ayat 20, ya. Mari saya bacakan ya supaya cepat ya. Matius 5 ayat 20 mengatakan apa? Nah, ini mana dia? Nah, ini. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu semua sudah hafal, saya hanya mengingatkan saja, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini bacanya gampang, tidak mudah. Apakah hidup kita sudah lebih bagus dari mereka? No. Kadang-kadang lebih kacau kok. Tapi kekacauan ini semua menerima. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dan jemaat pun digiring sampai pokoknya kalau sudah ke gereja A atau ke gereja B, pasti masuk surga. Saya hanya sering mengatakan, memang kalau kau meninggal, kalau kau undang hamba Tuhan untuk memberikan sharing di malam penghiburan, pasti semua ngomongnya bagus. Oh, keluarga kita yang sudah meninggal nih pasti sudah masuk surga. Saya suka tanya aja, kalau kelakuannya nggak benar bagaimana? Apa masuk surga? Apalagi ayat ini 7:21 semua sudah hafal kok. Ini ayat sudah sampai ya yang baru masuk gereja juga mungkin tahu. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah ini kan bacanya sekali lagi gampang. Sudahkah kita melakukan? Nyanyi gampang. Ku mau sepertimu Yesus, tapi Yesus suka nyanyi juga. Aku tidak seperti engkau anakku. Aku tidak pernah melawan Bapakku, tidak seperti engkau yang selalu mengelak firman-Ku. Kan gitu. Kalau kita baca Matius 11 ayat 12 mengatakan apa ya? 11-12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Kita diserang ya? Enggak kan? Mana gitu? Kita diberkati kok. Diserang apanya? Kita nggak berasa. Diserang dengan kultur-kultur mereka, dengan raya mereka merasa bahwa mereka adalah utusan Tuhan dan lain sebagainya. Dan kita terima mereka dengan kedua belah tangan. Dan kita sambut mereka semuanya. Saya tidak bilang semuanya yang jahat ya. Saya tidak bilang semua yang tidak benar, bukan. Ada tetap yang benar. Ya. Billy Graham, Oral Robert dan lain sebagainya, mungkin mereka masih bagus-bagus semuanya. Gak tahu yang sekarang ini saya juga nggak kenal dah. Makin di belakang ini makin ya menurut saya ya makin jual Yesus. Itu aja. Tapi mereka berani dan jemaat menerima. Itu aja. Sayang sekali. Kena berikutnya nyok. Jangan lupa gereja. Menurut saya sekali lagi kalau tidak setuju, mari tolong happy bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati. Ya. Ya namanya juga kita pengalaman masing-masing ya dalam Tuhan ya. Ya happy lah ya. Jangan lupa gereja lokal seharusnya jadi agen kerajaan surga, bukan memperkaya diri menurut saya itu. Tapi sekarang kan kita berlomba-lomba untuk mau jadi hebat. Kalau saya bilang begini kan terlalu keras. Maka tadi waktu Pak Ko pilih kota, saya kasih tiga khotbah saya. Pak Ko pilih ini dalam arti saya, aduh. Nanti ya semoga nggak diserang lah aku. Tapi ya kalau sampai diserang ya risiko. Terserah, aku tidak ngomong gereja A, gereja B. Aku ngomong umum, kita bagaimana gitu aja.
Karena berikutnya Nyok. Terima kasih. Nah, yang kedua ya, we need to focus on mega influence, not mega churches. Iya, kita harus menginfluensi semua mega fokus kepada jemaat dan bagaimana mereka yang susah dan terlalu banyak Pak. Terima melalui IG, melalui WA dan sebagainya di gereja mereka seolah tidak ada jawaban, tidak bisa jawaban. Ke gereja, andai kata rumah tangga nih, bicara yang gampang lah ya, rumah tangga ya, berantem suami istri, terus mau bercerai lah istilahnya. Apa yang paling gampang? Saya udah ke pendeta saya, apa jawaban istilahnya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Selesai. Saya bilang benar. Tapi penggunaannya tidak tepat. Karena setiap keluarga mempunyai problemnya masing-masing. Kita jangan hanya cari selamat. Kita pakai firman itu benar, kita benar, nggak salah. Tapi nggak masuk. Kita hanya bagaimana jemaat, kita suruh jemaat datang, suruh jemaat ikut kebaktian A, kebaktian B, doa A, doa B, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya itu cuma hanya penonton. Kena mungkin kita sedang top di atas, ya datang semua. Wah. Jemaat sekarang begitu kan, siapa yang top dia datang sini. Nanti kalau sudah nggak top lagi atau kena problem, ya lari lagi sini lagi, yang top lagi gitu. Banyak jemaat sekarang begitu. Kenapa? Yang mempengaruhi mereka dari mimbar itu salah mempengaruhi, bukan mempengaruhi mereka supaya fokus kepada Yesus, tapi memfokuskan mereka kepada Yesus yang bawa kado. Jangan takut, ibu bapak. Saya doakan. Ibu pasti Tuhan sembuhkan. Ibu pasti dapat bantu. Ibu pasti bla 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 lah, terserah lah, kita kepanjangan. Saya ada dekat saya juga itu gereja. Sampai saya teman saya bilang dia cucunya sakit malam-malam gitu. Saya bilang Pak, you juga bisa doakan sendiri kan? Nggak bisa Pak, saya sudah doakan, cucu saya nangis terus. Lalu saya telepon Bapak Gembala. Dari telepon, dia diam loh langsung. Saya juga jadi diam ya, nggak bisa ngomong deh. Mereka diarahkan kepada whatever, apapun problem harus ke Bapak Gembala. Saya pernah memutarkan di gereja sebuah film, Bapak tinggal buka di YouTube ya, banyak ya. Itu ada satu ranch itu atau peternakan domba ya. Orang-orang boleh datang sana, boleh mencoba memanggil para domba yang sedang memakan rumput jauh di sana. Lalu mereka berusaha memanggil. 3 kali mereka gagal, ya. Lalu si gembala datang, dia panggil. Baru sekali, langsung mereka sudah menengok. Belum datang, baru nengok. Lalu 2 kali, langsung itu domba-domba berlarian menghampiri si gembala. Saya bilang, domba saja mengenal suara gembalanya. Sekarang kita sebagai orang Kristen kenal suara gembala yang mana? Gembala agung kita kan Yesus. Karena kalau manusia yang menyampaikan tetap saja ada salahnya atau bisa salah lah. Kalau mau diperhalus bisa salah. Walaupun memakai firman Tuhan. Pengertiannya bisa. Karena saya pernah ketemu kok. Berapa teman-teman saya hamba Tuhan yang dulu sudah senior. Wah, 10 tahun. Wah, saudara-saudara, saya sekarang baru mengerti firman yang dulu saya sampaikan. Ternyata saya salah. Lah. Yang dulu yang sudah dengar yang 10 tahun yang lalu, kan nggak dengar lagi sekarang Anda mengaku salah. Hello. Maka itu kalau kita asal menyampaikan firman Tuhan, gampang. Asal suruh orang ikut Yesus atau ikut firman Tuhan, gampang. Susah amat. Yang susah kita jadi contoh. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Jemaat lihat kita bagaimana? Apakah kita sudah seperti Yesus? Apakah kelakuan kita sudah ya sesuai dengan apa yang firman Tuhan? Ya, oke lah ya. Dan banyak-banyak ya, terusin yuk. Oke, selanjutnya. Tuh, ini masih ingat kayaknya ini. Debu emas tuh. Sampai saya pernah ngomong ke dia.
kasih tahu dong kalau memang betul-betul pas ada yang saya dapat tuh Pak, saya dapat. Oh ya Bu, kasih tahu sama saya di mana kalau beliau khotbah, saya juga mau dapat emas Bu, saya gituin. Iya, tapi sekarang hilang kan? Hanya cuman ya hilang ditelan waktu. Kena cuman show. Kalau tidak mau dikatakan penipuan, ya show, itu aja. Ya, teruskan, klik lagi yuk. Udah apa nih gambarnya nih? Terima kasih. Thank you. Tuh, tuh terima debu emas. Seneng dia. Debu emas. Teruskan lagi. Tuh, ada yang dapat. Tuh, aku dapat. Ya sudah, saya nggak mau berdebat. Saya nggak mau berdebat. Karena kalau sampai begini berdebat, capek. Iya, teruskan. Ya, sekarang kita ini berlomba-lomba memperbesar gedung plus jumlah jemaat. Menurut saya, kalau yang nggak cocok happy ya. Tapi banyak yang lupa memperbesar mega influence, memperbesar pengaruh firman Tuhan atas kehidupan jemaat. Pokoknya tuh firmannya ada, selesai. Kau ikuti. Selesai. Memang mudah mengikuti firman. Hanya dengan sepatah kata dari mimbar. Kita enak setelah kita turun ya sudah. Kita sudah menyampaikan firman Tuhan kok. Saya tidak bilang salah. So, mari kita berpikir. Terus terang semakin usia saya begini mendekati selesai lah ya. Karena saya bilang ya maaf ya. Ini sama juga kalau saya ini sudah pegang boarding pass. Saya nggak tahu Pak Ko setuju nggak? Kita yang tua-tua sudah pegang boarding pass. Tapi juga yang muda-muda Pak Johan. Kau juga pegang boarding pass. Kau jangan lupa. Iya. Kan namanya boarding pass kan tinggal naik pesawat kan. Tinggal kapan dipanggil kan? Iya, hati-hatilah kau. Jangan permainkan, aduh. Tolonglah teman-teman. Ya, selain pegang boarding pass juga kita ini kalau misalkan ini ada handphone nih, handphone kan semua ada apa? Baterainya tuh ada 4 garis, ada yang kita tinggal berapa garis? Jangan-jangan kita tinggal cuma 1 garis loh. Iya, kita nggak tahu kok. Apa yang mau disombongin? Kehebatan kita berkhotbah, gereja kita yang besar, semua kalau kita tinggalkan kok, dan kita tidak bawa, nama kita yang besar pun hilang, orang pun lupa. So what? Keren. Matius 5 ayat 20, tadi sudah ya? Oke, tadi sudah Matius 7, 19, 20. 7, mana dia? Nanti dulu Pak. Iya, thank you. 7, 19, 20. Oke, mana dia tuh 19, 20. Ini dia. Ya, nah ini dia. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenalnya. Oh, semua sudah hafal. Apalagi 21, 23. Semua lebih hafal. Tapi bagaimana buah kita? Orang kadang-kadang hanya sampai kepada bertumbuh. Seperti pohon yang rindang. Oh, orang hebat tuh dia bertumbuh lu. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak berbuah kan dipotong. Nah, kita bagaimana? Buah kita bagaimana? Oke, dia berbuah deh. Manis apa kecut? Atau asam? Nah, sekali-sekali kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kulakukan ini udah benar belum Tuhan? Udah sesuai nggak dengan firman-Mu? Kalau aku baca sih sesuai Tuhan, tapi kan bisa lain. Untuk sejalan dengan Tuhan tidak mudah. Perlu pikul salib, bukan terima kado. Iya. Oke, teruskan yuk. Klik, terima kasih. Bless you. Ya. Terima kasih Pak. Tolong diklik lagi ya. Nih, 3 ya. Saya katakan apa nih ya? Nih. We need to go from a consumer mentality to a service mentality. Iya. Kita sekarang adu keren kok. Arloji, wah, ratusan juta. Ya, apa? Ban pinggang, jas, mobil udah. Nanti kalau ngomong, Bapak nggak dapet sih, Bapak ngiri. Gitu.
Apakah tujuan kita melayani Tuhan untuk dapat apa? Apakah tujuan kita melayani Tuhan untuk rumah kita jadi seperti istana? Kita jadi seperti televisi para sultan itu. Itukah? Tidak ada di Alkitab. Semua murid Yesus menderita, tapi kita nggak mau. Mau kita melayani orang-orang di gereja juga, maaf, sebagian besar, tidak semua, sebagian besar. Kalau yang kaya datang, semua happy. Wah, silakan Bu, masuk, wah. Dan mereka langsung kita gembar-gembar kemana-mana. Dia kan sekarang di gereja aku. Wah, so what? Kena kau senang apa? Kena kau bayangkan nanti perpuluhannya. Kau bayangkan dia punya apa bantuan dan lain sebagainya. Jadi donatur dan lain sebagainya. Itukah pelayanan? Ketika yang miskin, kau tidak ada waktu. Paling kalau kau ada waktu, kau bawa kamera, kau bawa setim, kau lalu foto-foto, kau sebarkan melalui warta gereja. Halo, saya percaya yang dengar tidak ada yang seperti ini. Mohon maafkan saya kalau saya salah ngomong. Jangan sakit hati karena saya tidak menunjukkan kepada Bapak Ibu. Tapi hanya paling saya berani minta, mari kita berpikir, cuma itu aja. Ya, teruskan. Yuk. Nah, tuh, mega church, mega business. Ini berapa banyak yang saya tahu. Mereka bisnis kok. Mereka beli saham, main saham, mereka segala macam semua. Ada yang juga kemakan, rugi dan lain sebagainya. Tapi uang siapa yang dirugikan? Uang jemaah, bukan uang dia. Teruskan lagi. Karena gereja apa? Gereja kan tax free, nggak bayar pajak. Ayo, punya nggak NPWP semua? Tuh, nih gereja di Afrika nih, lebih hebat lagi. Afrika, di Filipina juga banyak, sampai mampu dirinya Tuhan. Mereka punya private jet, 1 kurang, sampai ada yang 3. Tuhan suruh. Nah, kalau udah pakai bahasa Tuhan suruh, ya saya diam. Kita mana berani lawan Tuhan suruh. Belum lagi banyak gambar-gambar begini. Ada yang menginjak-injak orang, tidak, hamba Tuhan tidak boleh menginjak lantai, harus injak jemaat. Dan jemaat pun tidur supaya diinjak-injak. Klik lagi, Pak. Ini terjadi Afrika ya. Waduh, mereka church lagi kan. Senang kan? Kita punya gereja, bangga kan? Wah, ada gereja aku tuh. Haleluya. Teruskan. Tuh, besar-besar semuanya. Hebat-hebat lah. Nggak salah, tidak salah. Saya nggak bilang salah ya. Tapi kita berpikir loh. Ya. Teruskan lagi. Ini City Harvard yang Singapura ya. Lukas 10. Ayat 33 sampai 37. Lukas 10. Ayat 33 sampai 37. Mana dikatakan ini? Ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hati dan belas kasihan orang itu. Kenapa? Semua sudah tahu kan, ini kisah orang yang dirampok kan, habis-habisan. Maukah kita? Dia melayani seseorang yang tidak kenal. Bahkan orang Samaria, dia sih orang Samaria, yang boleh dikatakan tidak mengenal Tuhan, tidak seperti kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa berbahasa roh dan lain sebagainya, tidak salah. Cuma apakah cuma hanya action semuanya itu? Saya sering mengatakan di gereja kepada yang jemaat ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Anda bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Karena sampai hari ini juga ada banyak yang tidak bisa berbahasa roh. Oke? Tapi sekali-sekali boleh tanya dong, bahasa roh yang kau dapat itu betul-betul dari Tuhan atau kau fotokopi dari sebelah? Karena dia mengatakan laba-laba, maka kau pun tiru laba-laba. Tapi saya katakan juga, tapi kalau kau memang dapatnya dari Tuhan, bunyinya laba-laba, berkat pula. Jangan fotokopi sebelah-sebelah. Lihat orang ini mau nggak seperti dia? Dia tolong sampai tuntas. Tuntas tas. Kita lihat orang Kristen sekedar, kita tolong mungkin, tapi sekedar. Kita tidak mau kehilangan kita punya pundi-pundi ini. Karena kita masa ini sekarang sudah kita punya. Tuhan sudah berikan kepada aku untuk boleh aku nikmati semuanya. Apakah itu?
segitu aduh boleh nggak pakai kata-kata bobrok ya? Boleh nggak ya? Saya nggak tahu lah ya. Maaf ya. Yang sekarang terjadi hanya apa? Menyenangkan konsumen yang maunya enak di telinga, bukan lain. Iya. Kan firman juga mengatakan, sekarang zaman sekarang memang begitu, coba banyak khotbah yang enak-enak, kau diberkati, kau akan dipulihkan. Wah, dalam ini tahun kau akan jadi kaya. Wah, siapa yang nggak senang? Apalagi yang belum mengerti, lebih senang lagi. Ini baru pendeta nih, itu pendeta ngomongnya bilang nggak enak banget sih. Saya sering loh, kalau ngomongin opa, kalau ngomong jangan negatif dong. Mereka anggap saya ngomong negatif loh. Sampai saya bilang begini, saya jelaskan. Kenapa saya mengatakan sesuatu di depan ini? Kenapa? Saya pernah mengalami dan saya pernah kejebur istilahnya, kejebur di sumur dan lain sebagainya. Saya kasih tahu sama Anda yang negatif ini supaya Anda jangan menjalani seperti apa yang pernah saya jalani. Kalau Anda anggap ini negatif, buang, saya gituin aja. Anda mau dengar yang enak-enak aja kan? Nah ini, kenapa? Dibimbing ke sana. Sehingga mereka yang kurang mengerti firman Tuhan, mereka hanya bersiap sedia menerima susu. Ketika dikasih sesuatu yang agak bersikeras, ya nggak tahu deh jadinya. Ngapain dengerin dia? Gitu. Ngomongnya nggak enak. Gitu. Ya. Lagi ya. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih ya. Ayo klik lagi ya Pak. Thank you. Nah, keempat ya. We need to focus our prosperity on spreading the gospel. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan begini ya. Dengan berkat yang kita terima untuk menyebarkan firman Tuhan. Ini bukan berarti kita harus, bukan tidak boleh pakai untuk diri kita sendiri. Kita berkat itu juga kita boleh pakai. Tapi kira-kira dong, gitu aja bahasa saya. Jangan untuk beli barang yang wah. Sehingga ada kan, semua sudah tinggal, pasti ada tuh di YouTube juga. Ya, apa? Pester apa? Pester yang itu yang keren-keren semua tuh, ya, arloji ratusan juta, ada miliaran dan lain sebagainya. Terus bilang itu berkat Tuhan. Jemaatnya susah. Jemaat yang sudah susah disuruh kasih perpuluhan. Saya bukan anti perpuluhan, bukan itu. Dengar baik-baik teman-teman. Saya tidak anti perpuluhan, bukan itu. Tapi kalau jemaatnya udah susah, disuruh kasih perpuluhan, sementara Anda sudah naik Alphard dan lain sebagainya. Anda punya mobil 56, fair nggak sih? Tega nggak sih? Itu aja bahasa saya. Kalau Anda tega, Anda bukan hamba Tuhan. Anda hamba uang. Itu aja. Maka itu kultur barat itu jangan dibawa ke sini gitu. Berapa banyak zaman dulu, zaman saya masih baru pertama kali jadi hamba Tuhan, baru pertama kali mengenal gereja lah, ya, umur 20-an lebih lah, sudah. Berapa banyak saya dengar, oh mereka pergi apa? Pergi ke daerah, diutus ke daerah-daerah. Itu mereka pergi dengan tanpa bawa apa-apa. Mereka harus berjuang dan sebagainya. Sekarang mana kedengeran? Anak-anak STT, mana kedengeran? Saya nggak tahu ya, mungkin ada ya, nggak tahu ya, tapi saya nggak dengar lagi. Maunya ke kota besar. Jakarta apalagi, guys. Happy. Karena Jakarta gudang uang. Kita dulu mana? Kita dulu kemana? Kita fight. Tapi sekarang maukah kita fight? No. Nggak mau kita ikut Yesus yang pikul salib. Nggak mau. Sekarang hamba Tuhan lihat senior yang sekarang sudah berhasil. Sudah ya mapan lah kalau bahasanya. Wah, mereka itu contohnya. Mereka khotbah supaya cepat dapat ya berkat dan lain sebagainya. Sampai khotbahnya pun berkat terus. Saya tidak bilang bahwa Tuhan tidak memberkati loh, bukan itu bahasanya. Oke, klik lagi nih. Terima kasih. Thank you. Bless you. Kalau khotbahnya kekerasan, tanya sama Pak Aku aja kenapa dia pilih ini ya, jangan sama saya. Ya teman-teman jangan malah sama saya ya. Ya memang begini ya. Tuh lihat tuh. Ini private jet nih yang ada di apa Afrika. Wah, ya. Bangga kan, hebat kan. Ini baru hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan. Lihat tuh, mobilnya Rolls Royce. Di sini juga ada yang pakai Rolls Royce. Nah, nanti bahasa ngiri lagi.
Karena mobil saya mobil sejuta umat. Maaf ya, ketika beberapa teman yang tadi sudah tahu bahwa saya dulu ada di perusahaan, zaman saya belum ada Rolls Royce di Indonesia, belum ada Ferrari, belum ada segala. Itu waktu baru zamannya paling Mercy atau BMW. Itu sudah paling top lah. Semua sudah, tapi saya beli, kenapa? Saya masih sebagai pengusaha. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya ajak istri saya berbicara. Mau nggak kita turun? Turun kemana katanya? Turun ke Kijang. Mau nggak? Karena saya masih, sorry ya. Kita ke gereja orang pakai mobil-mobil bagus, BMW atau Mercy. Nggak lucu. Mau jadi apa? Itu pikiran saya pribadi ya, maaf ya. Yang nggak setuju, saya tetap menghormati. Ya, terima kasih. Teruskan lagi, klik lagi. Oh, hilang ya. Tadi keklik. Oh, keklik duluan. Oh ya, belum. Oke, klik lagi. Thank you. Nah, yang banyak terjadi kekayaan ditumpuk di kantong pendetanya dengan 1001 alasan, dan dia punya dari gereja. Dia punya dari gereja besar ya, rumah mewah, kendaraan mewah, pesawat, dan ya itu kapal yang lux ya, pribadi. Matius 6. Matius 6 ayat 30, oh, semua sudah hafal. Matius 6 ayat 33. Kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, cari dulu kan. Cari dulu, apakah hanya terbatas kita cuma baca Alkitab? Udah ketemu? Maaf, saya nggak ngerti. Saya tidak ngerti kalau hanya baca Alkitab, tapi kita ketemu kerajaan Allah. Saya nggak ngerti. Dan kebenarannya. Apalagi kebenarannya. Sudah benar, Pak. Itu kebenaran firman Tuhan loh. Bukan kebenaran kita sebagai hamba Tuhan. Bukan. Kebenaran firman Tuhan. Dan kita memakai apa? Kita bilang ini kita bicara menyampaikan kebenaran. Saya kadang-kadang bingung terus saja. Semua pendeta bilang menyampaikan kebenaran. Jadi yang mana yang benar gitu. Saya juga bingung terus terang, saya juga nggak tahu. Saya nanya karena saya tidak tahu. Ulangan 8, Pak. Tolong 18, Pak. Terima kasih sekalian, Ben. Ulangan 8, 18. Thank you. Ulangan 8, 18. Kalau belum aku juga ada. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini kan baca baik-baik, bukan berarti kita hura-hura dan sebagainya. Dan saya sering menyampaikan, tidak semua orang yang bisa memakai atau menerima atau menggunakan kekayaan yang Tuhan beri. Misalkan ya, kita biasa cuma terima uang mungkin 10 juta atau 1 juta. Tiba-tiba kita dapat 10 M. Saya sering mengatakan ini bisa digila. Iya, karena tidak biasa menerima sesuatu yang wah, mengagetkan, hambur-hamburkan. Masih ingat yang di daerah kita sebelah timur ya, tapi tidak di tetap Pulau Jawa ya, yang tiba-tiba mereka tanahnya dibeli oleh pemerintah. Wah, mereka beli mobil, beli ini, beli itu. Sekarang apa? Miskin tiba-tiba. Karena mereka tidak dipersiapkan untuk jadi kaya. Untuk memegang berkat yang Tuhan berikan, dipercayakan yang berkat yang Tuhan berikan. Akhirnya mereka lupa semuanya, lupa Tuhan. Apakah kita ke sana? Tuhan terlalu baik sampai ini hari kita masih dikasih hidup, masih dikasih kesempatan untuk khotbah, sharing dan lain sebagainya. Tapi apakah ini? Itu aja. Kalau kita klik lagi nih, ini gambar yang terakhir nih. Ya, terima kasih. Lalu sekarang ya, melihat pameran, menurut saya nih ya, melihat pameran kekayaan yang bersembunyi di balik berkat Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, masing-masing bapak-bapak punya pikiran sendiri dan ibu-ibu lah. Ya, saya nggak bisa mengatakan harus A, harus B, nanti ya kita kan kadang-kadang beda segala macam, beda latar belakang, beda pengalaman, beda kehidupan, macam-macam. Ya sudahlah, masing-masing lah. Periksa diri, gitu aja bahasanya. Karena berikutnya sini gambarnya,
Ya. Tuh, gajinya dari dolar. Ini cuman gambar mainan ya. Tapi ya umpama kan beginilah. Sampai kan tempo ada. Kalau mau doa bayar $1. Kalau mau disembuhkan bayar $10. Bayangkan. Money oriented. Sampai gereja terakhir nih. Gereja Indonesia pun niru barat. Di barat memang begitu. Itu kultur mereka. Kita nggak ikut campur. Tapi di Indonesia sini, sorry ya, setiap lagu boleh kita, itu lagu kan kita penulis lagu. Saya juga nulis beberapa lagu ya, ada puluhan lagu ya. Tapi yang sewaktu kita mendapatkan lagu itu, kita tentu dalam hati kita merasa itu dari Tuhan. Untuk dibagikan kepada jemaat. Free. Tapi sekarang mana? Tiru barat. Yang mau pakai lagu saya harus bayar. Itu kultur bule. Indonesia sini seharusnya free semuanya. Karena kita ngakui dapat dari Tuhan. Beda dengan lagu pop. Saya bekas produser ya. Kalau lagu pop itu lagu dibikin, dipesan untuk memang dijual. Untuk jadikan uang. Boleh jadi uang. Memang harus. Karena mereka makannya dari situ. Tapi kalau lagu rohani dijadikan uang, saya bingung. Saya tidak berani mengatakan salah. Nanti kesinggung, saya bingung gitu aja. Terus kan, tuh kembali lagi mega church, wah dahsyat ya. Atau ini ada kan? Ini barangkali paling sedikit 10 sampai 15 ribu orang ya. Oke lah, teruskan. Nah, Matius 16, kembali ke Matius. Mau dibacakan juga boleh Pak, mau saya buka juga boleh. Matius 16 ayat 6. Sudah? Yesus berkata kepada mereka, jaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, kenapa? Kenapa harus jaga-jaga? Karena ada juga firman di depan kan? Ya. Firmannya dengerin, tapi kelakuannya jangan. Gitu. Banyak kita ya, waduh khotbah hebat, bener-bener hebat. Sampai wah luar biasa khotbahnya. Luar biasa. Tapi kelakuannya juga luar biasa. Nah, ini yang repot. Entah saya pernah bicara belum waktu Zoom yang tempo hari. Saya pernah ketemu satu hamba Tuhan muda di satu malam penghiburan di satu rumah duka. Saya duduk di belakang, saya dengerin khotbahnya. Betul-betul khotbahnya menurut saya bagus, sangat memberkati. Saya hampiri dia. Saya salamin tangannya. Bro, khotbahnya hebat, bagus. Oh, rupanya dia kenal saya. Pak Hadi, oh ya salam. Terus salam saya. Itu di gereja mana? Rupanya di gereja A. Ya, gereja A aja ya, jangan sebut nama ya, gereja A. Oh, bagus. Dan dengan bangganya dia menyampaikan kepada saya, dengan kepolosan juga, dia menyampaikan kepada saya bahwa, wah, puji Tuhan, Hari, saya di gereja itu ya, saya kalau hari Minggu dikasih 6 sampai 7 kali khotbah loh Pak Hari. Oh, saya bagus. Tapi boleh nggak orang tua ini nanya, kenapa Pak? Iya. Andai kata nih, pada mungkin Anda khotbah kan dari Januari, terus Februari, entah Maret lah, tiba-tiba Anda punya khotbah, dianggap menyinggung Bapak Gembala. Lalu Anda kan diberhentikan kan khotbahnya kan. Lalu Anda makan dari mana? Tak gituin aja. Akhirnya dia panggil istrinya. Mah, sini mah. Pak Hari ngomongnya begini loh. Bener ya Maya? Iya. Sekarang kan Bapak Gembala kan punya kuasa yang luar biasa. Saya bilang maaf, gereja kadang-kadang lebih kejam daripada perusahaan. Perusahaan kalau memberhentikan orang 3 bulan gaji minimal. Kalau yang baik setahun kalau kerjaan sudah lama. Gereja nggak senang, stop kau. Pergilah kau, mau matilah kau. Mungkin saya ngomong kekerasan, tapi ini fakta. Dia tidak mau tahu Anda mau besok mau tidak ada pelayanan, mau tidak ada makan, mau jadi apa, itu salahmu. Dan dia tidak pernah salah. Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya
jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Stop dulu, Pak. Sebab Sebentar, Pak. Berarti kan ada penyesatan kan, Pak? Betul ya? Kalau nggak, Yesus nggak ngomong begini loh. Oke, teruskan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini firman Tuhan loh, bukan aku yang ngomong loh. Di Indonesia sih belum kedengeran sih. Indonesia belum kedengeran. Ada yang berani mengaku dirinya Mesias, tapi di Filipina ada, di Afrika ada, di Rusia ada. Tinggal buka aja Google. Kalau dianggap saya bohong, tinggal buka Google. Banyak yang mengaku dirinya Mesias. Mereka Yesus. Wah, dahsyat kan? Halo. Mereka berani. Apakah kita mau ke sana? Kita juga oh, aku juga Yesus itu. Di Filipina berapa banyak orang? Sampai saya sudah bilang, ini Yesus yang mana? Yesus yang di Filipina. Karena orang Filipina mereka banyak berani memakai nama Yesus dengan nama marga di belakangnya. Kita kan Indonesia nggak ada ya. Nggak ada yang Yesus Cakmai, teman saya nih yang lagi ikut online. Yesus Cahyono tidak ada. Yesus Harisanosa nggak berani kita pakai nama Yesus. Iya, tapi sana berani. Maka saya tanya, kamu ikut Yesus yang mana? Kau ikut Yesus yang dari Nazaret? Tidak seperti apa yang mereka katakan. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang 15. Sebab kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Maaf ya Bapak-bapak, teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kita ini sampai hari ini masih dipakai Tuhan. Terima kasih. Iya, apa sih kita mau rasa hebat? Masih dipakai, ya terima kasih. Tadi ayat yang ke-13 mengatakan, saya bacakan sedikit lagi ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu dan sebagainya. Kita harus waspada. Sekarang berarti kan semua sudah hafal sih yang mengaung-ngaung. Semua harus ngerti. Yang di depan kita yang mengajarkan kita atau yang memberikan peniruan atau memberikan contoh kepada kita, apakah benar dari Tuhan? Nah, ini yang kita suka lupa untuk waspada. Sementara dunia juga mengatakan waspada. Lalu kita nggak waspada. Kita biarkan kita telan. Maka saya sering ngomong, maka ada berapa nggak cocok, nggak setuju sama saya bilang, kita happy nggak setuju. Saya bilang kalau Tuhan menciptakan ular, jangan berharap kau bisa mendoakan dia jadi domba. Saya bukan bilang tidak ada mujizat, jangan ke sana larinya, kejauhan. Tapi Tuhan sudah menciptakan ular dengan segala sifatnya, liciknya dan lain sebagainya. Ular tetap ular. Nah, di sekeliling kita ini banyak ular yang naik juga ke mimbar. Tapi kalau kita anggap dia domba, kau dimakan, kawan. Itu aja bahasaku. Ya, terakhir ya Pak ya. Thank you ya. Terima kasih semua teman-teman mau menemani saya ya. Nah, oke. Tuh, selamat merenungkan, serta menjalankan. Tuhan memberkati. Bless you. Oke, Pak Johan, silahkan semua teman-teman. Terima kasih Pak Ko dan lain-lain sebagainya lah, semualah, Pak Chandra, Pak Nicholas, Pak. Ya, terima kasih. Pak Harisano luar biasa. Haleluya. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak Pendeta Ari, Pak. Ya. Pendeta Ari.
Siapa Pak Ko? Pak Ko saya? Bapak. Oh saya, oke. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, hamba-hamba Tuhan. Terimalah sharing dari orang tua ini, dari sahabatmu. Andai kata Anda ada yang kurang cocok dengan bahasa yang terdengar, bawalah dalam doa agar kita bisa merenungkan dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang saya kehendaki. Terima kasih Bapak, sharing pada sore hari ini melalui Zoom dengan teman-teman kami, baik dari Sumatera maupun dari tempat-tempat yang lain, Tuhan, di seluruh Indonesia dan lain sebagainya, bahkan mungkin di luar negeri, aku tidak tahu, Tuhan. Berkati mereka semuanya, dan mampukan kami mengintrospeksi diri, selama ini apa yang telah kami perbuat untuk Engkau. Apakah sudah menyenangkan Engkau? Atau hanya dalam pikiran kami bahwa kami sudah menyenangkan Engkau, sementara Engkau tidak pernah merasa senang dengan segala apa yang kami lakukan. Diberkatilah semua orang yang ikut, semua teman-teman, hamba-hambamu yang ikut pada Zoom pada sore hari ini. Dan ampuni hambamu jika ada kata-kata yang mungkin kurang tepat, kurang cocok dan sebagai bahasanya. Ya itulah kemampuan hambamu, hanya terbatas Tuhan. Maka Roh Kudus tolong lebih menjelaskan kepada semuanya, sehingga di antara kami tetap terjadi persahabatan yang indah dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati juga persekutuan doa Zoom ini, family ministry, dan semua teman-teman yang lain. Hamba-hambamu khususnya dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus Kristus. Diberkati kita semua. Haleluya Tuhan. Amin. Bless you. Terima kasih Om. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk hambanya. Om. Dari sana saya yang sudah memberkati kita, mengingatkan kita semua ya, khususnya untuk gembala ya. Memang kita ini harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Karena di Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, buah apa? Buah pertobatan. Ya, kita harus menjadi terang buat sekeliling hidup kita ya. Nah, kita ini kan adalah suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Nah, jadi kita harus benar-benar jadi pelaku firman yang benar ya, di hadapan Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan ya. Jangan, maaf kata ya, kita membangun kerajaan Allah di bumi ini, bukan kerajaan kita ya. Kita harus benar menyadari ya arti dari pelayanan, arti dari kita ditentukan oleh Tuhan menjadi gembala ya. Gembala yang seperti apa? Gembala yang mengayomi ya, yang humble ya, yang benar-benar punya kerendahan hati ya, punya kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Itu yang harus kita lakukan. Karena di Mazmur 37 ayat 23 itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan ya. Kita harus terus ada perkenanan Tuhan. Sehingga hari ini kita ditegur oleh Tuhan untuk kita, mungkin kalau ada kesalahan kita harus berbenah diri ya. Kita melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan kemauan kita ya. Memang banyak kita melihat ya, tapi kita, maaf kata, nggak boleh menghakimi, kita cukup mendoakan. Kita, karena di firman Tuhan tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Itu firman Tuhan. Pak Ko, saya boleh potong nggak Pak? Ya, silakan. Karena you baru ngomong jangan menghakimi. Nah ini bahasa yang paling itu senjata pamungkas untuk membungkamkan orang. Jangan menghakimi. Sekarang saya kembalikan, kalau saya kembalikan begini. Tergantung hati kita. Memang kita menghakimi nggak? Kita punya hati nurani loh. Kalau kita menghakimi jangan, nggak boleh. Tapi kalau kita menunjukkan, Yesus juga berani ngomong, you salah loh. Nah, cuman kita kan jangan menghakimi, semua langsung jangan menghakimi, kita langsung diam. Nah, terus ya. Ya, makasih. Kita hari Selasa ya.
hari ini juga firman Tuhan saya pilih memang kalau saya lihat dari PowerPoint-nya, ini yang harus kita dengar ya. Bukan kita contoh, ya. Kita contoh itu yang benar. Ya. Kita contoh yang benar, benar-benar miliki dah roh takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena di Amsal ya. Tuhan Yesus itu dalam menara yang kuat, ke sana orang benar berlari dan dia akan selamat. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Adi Sanosa yang sudah memberkati kita semua. Kiranya menjadi berkat ya untuk kita semua. Silakan Pak Johan Untung Sampeako menyanyikan sebuah lagu. Saya sudah matanya. Mana Pak Gitar Jen? boleh pakai gitar. Nah, besok yang akan melayani adalah Pendeta Daniel Lelupna ya. Seharusnya Pendeta Martin Soeharto, tapi tadi dia calling saya masih kurang enak badan, masih batuk, masih pilek ya. Jadi dia minta kalau boleh schedule-nya dirubah. Jadi saya majukan nih Pendeta Daniel Lelupna, tapi dia belum kasih judul khotbahnya, katanya dia bilang malam ini juga ya. Kita kasih. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ketinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Namamu. Ya, doa cepat Ibu Lydia, silakan. Pak Ko, boleh saya permisi nggak nih Pak Ko sama teman-teman yang ada ditungguin teman di bawah. Oke, ya, makasih. Thank you semuanya ya. Maaf ya sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan. Makasih Pak Ari. Ya, kalau ada bahasa-bahasa yang kurang cocok ya minta maaf lah. Makasih Om. Oke, Thank you. ya, Nggak usah keluar dulu Pak, harus ada pertanyaan terus keluar. Hari yang bisa ditanya keluar. Ya Pak Adi Sanosa. Ya, thank you ya. God bless. Saya sama Pak Ko aja ya. Ya, Jangan terus keluar. ya, silakan Bu Lydia. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendapat firman-Mu ya Bapa, yang memberikan kembali pengarahan buat hidup kami, supaya kami berjalan lebih benar lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengikuti jalan-jalan orang lain ya Bapa, tetapi kami mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan memberikan petunjuk yang terindah buat kami Bapa, biar kami terus mengikuti jalan-Mu ya Bapa, biar kami terus bergaul karib dengan Tuhan, biar kiranya Tuhan akan memimpin dan menolong sepanjang langkah-langkah dan perjalanan kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu. Kami juga mendoakan kembali buat Pak Hari Tuhan, Kau juga tolong ya Bapa, biar kasih-Mu akan
menyertai dan tangan di masa-masa tuanya Tuhan. Kau beri terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu untuk terus melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua keluarganya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan pakai semua mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pak Mingguan Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanan ya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu. Biar Tuhan akan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Tolong juga buat Ibu Jama, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kau sertai, kau campur tangan-Mu. Buat anak mantu cucunya, kau tolong lindungi, berkati semua mereka Tuhan. Pakai mereka boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Hendra Tuhan. Kau jamah, Kau berikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan kembali. Biar Pak Hendra boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kau tolong semua keluarganya, anak mantu cucunya. Kau berkati semua. Rencana penjualan rumah juga tolong Tuhan. Biar Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan akan menolong semuanya Tuhan. Biar berkat-berkat ilahi mengalir, terus berkat jasmani pun Allah akan mencukupi dan menolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga doakan buat Pak Direktur Tuhan, Pak Joni Tuhan, biar Kau sertai semuanya, campur tangan-Mu Tuhan. Buat kami semuanya Kau berkati, buat Ibu Messi berkati, buat Ibu Bris Tuhan, buat Ibu Delia Tuhan, berkati semuanya Bapak, buat Pak Yohanes, Pak Johan, Pak Kimlin Tuhan, Kau berkati semua kami yang ada di Jom ini Tuhan. Biar berkat-berkat Tuhan terus mengalir buat kami. Lindungi jaga di mana kami berada Tuhan. Biar kami terus memuliakan, memuji akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kembali buat bangsa negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden dan Wakil Kabinet Pusat sampai daerah. Biar Indonesia tidak ada kesusahan, tidak ada krisis Tuhan. Bahkan diberkati terus Indonesia Tuhan. Kau tolong semuanya. Doa-doa syafaat yang ada Tuhan. Terus mereka terus mendoakan buat bangsa negara kami ini Tuhan. Biar semua berjalan dengan baik Tuhan. Semua dana-dana yang ada Tuhan yang diperlukan. Tuhan terus akan membuka jalan Tuhan. Dari mana dananya Tuhan akan tolong semuanya. Oh hasil-hasil pertambangan, hasil minyak Tuhan tolong. Hasil semua Tuhan. Oh biar kiranya semua masuk Tuhan. Tidak ada orang yang korupsi di dalam pekerjaan ini ya Bapak. Biar Tuhan tolong para menteri semuanya tolong Tuhan. Bahkan Menteri Kesehatan juga Tuhan tolong. COVID yang ada kembali Tuhan tolong. Tuhan jamah semuanya ya Bapak. Biar berikan kesehatan yang sudah kena. Berikan kesembuhan kembali. Yang masih Tuhan Kau lindungi kami semuanya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal COVID yang akan terjadi Tuhan. Biar Tuhan akan menolong semuanya ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Para hamba-hamba-Mu Tuhan Kau pakai dalam pelayanan mereka. Anak-anak-Mu Tuhan, jadikan saksi, jadikan terang. Untuk membawa berita Injil keselamatan dari rumah ke rumah. Dari keluarga ke keluarga Tuhan. Tolong semuanya, satu orang diselamatkan, seisi keluarga semuanya boleh menerima Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya kuasa-Mu terus menyertai. Yang sakit juga Tuhan jamah sembuhkan kami semuanya. Berikan kami sehat terus Tuhan. Biar kami boleh tetap memuliakan, memuji akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih perlindungan Tuhan terus menolong, menyertai. Di mana kami berada Tuhan, lindungi, jaga terus Tuhan. Biar kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong terus Tuhan. Family ministry ini terus Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh masuk di dalam mengikuti jom ini Tuhan, yang sudah lama yang meninggalkan Tuhan, kembali lagi mereka Bapa, biar kami sama-sama boleh mendapat berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan. Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu semuanya. Dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu semuanya. Dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kita yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.